Puji Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa seluruh umat Tuhan merayakan ini supaya kita datang beribadah pada saat ini bentuk ucapan syukur kita. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh ada dalam segala kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang beribadah kepadamu di dalam memperingati tentang kenaikan-Mu Tuhan. Engkau naik ke surga untuk menyiapkan dan menyediakan tempat bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa dalam segala kehidupan kami dan memberi kami kekuatan, kemampuan. Tuhan, terima kasih. Bahkan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat Tuhan, tibakan mereka sehingga boleh bersama-sama dalam memuji Engkau di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan pujian Kidung Jemaat nomor 222B, agungkan kuasa namanya, ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memelihara kasih setianya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kekuatan dan keberanian kepada kami untuk memberitakan dan menyatakan Injil kesukaan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpinlah dan ajarlah kami, agar kami jangan menyimpang dari segala kehendak-Mu, dan agar persekutuan Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, dan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk.
Kita akan pujian Kidung Jemaat 449, Tuhan dalam surga, ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita doa pengakuan dosa, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Karena ini satu ayat, kita boleh sama-sama membacanya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 22. Kita sama-sama baca 12. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Marilah kita angkat pujian kembali Kidung Jemaat nomor 449, Tuhan dalam surga, ayat 3 dan 4. Kita bangkit berdiri. Hari ini kita berdoa pengampunan dosa. Banyak hal dosa yang kita perbuat dalam sepanjang hari hidup kita. Mari kita memohon kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu. Yang Maha Suci dan yang Maha Mulia Engkau, dan untuk menyembah sujud di hadapan-Mu dan memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu dan serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak akan kami kasih seperti diri kami sendiri. Dan oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu, dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon dalam segala pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sebagai ungkapan syukur,
Kita angkat pujian, ku sanjung Engkau. Hari ini kau datang di hadapan Tuhan dalam hati bahwa engkau menaikkan syukur. Hari kenaikan Tuhan Yesus, Ia naik ke surga. Untuk apa saudara? Menyiapkan tempat bagi kita orang yang percaya di hadapan-Nya. Oleh sebab itu kita bersyukur hari ini Dia naik ke surga yang memberikan yang terbaik bagi kita. Angkat selagi pujian ini, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah ya Tuhan berfirman, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar
aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi karena kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, dan segala kemuliaan bagi Allah di tempat hati. Amin. Jemaat silakan duduk. Hari ini kita dengarkan kor gabungan. Kita akan ujian kembali. Hidup Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, ayat 1 dan Hidup Jemaat 395, Betapa Indah Hari ayat 1 dan 2.
Sebelum kita mengakukan iman rasuli, kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 17 Yohanes pasal 17 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena ini dua ayat. Yohanes pasal 17 ayat yang 10 sampai dengan ayat 12. Kita boleh sama-sama bacanya kembali supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang 10 sampai 12. Kita mulai Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan di dalam melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan kehendak. Amin. Amin. Mari kita akan puji kembali kitab Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri. Kasih
Kita yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Selamat, silakan duduk. Tuhan, hari ini kita ada pengumuman seperti biasa di hari Minggu kita ibadah kembali di pukul 9:30 jam 10 WIB ya. Bapak Ibu, marilah datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya lihat di musik yang sangat bagus ya. Tuhan luar biasa. Saya hari kekompakan di dalam melayani Tuhan di dalam tim musik. Ini suatu bagian dari pelayanan ya, yang harus kita kembangkan. Tentu juga ada singer ya, biasa. Jadi kita sama-sama dan melayani Tuhan supaya Tuhan senang. Tuhan senang kalau pujian dan lagu yang sangat kita naikkan itu, merasa Tuhan sangat senang dalam mendengarnya pujian. Jadi semua jemaat juga harus bernyanyi. Jadi jangan hanya seperti musik saja yang kedengaran, tapi jemaat juga harus merespon setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Inilah sebagai tanda ucapan syukur. Kita semakin iman bertumbuh, berarti kalau iman kita bertumbuh adalah dari awal dari pujian bahkan juga mendengar firman Tuhan. Itulah makin hari pertumbuhan iman kita. Itu aja mungkin iman kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kita ke pujian. Bila aku lihat bintang nomor 8, Hidup Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2.
dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap jiwa dan pikiran kami. Kami Tuhan mau mendengarkan firman, dan kami mau Tuhan supaya Engkau membentuk hati kami menjadi hati yang baik, seperti tanah yang subur, tempat tumbuh benih dan berbuah banyak. Bapa, setelah setahun kami lewati akan peringatan hari kenaikan-Mu ke sorga, kini kami kembali lagi ke tempat ini untuk memperingati sejarah ketika Engkau naik ke sorga, disaksikan oleh para murid. Dan ini kami ingat kembali sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan dan untuk menambah iman kami. Bapa, untuk ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau saja yang menyuarakan isi hati-Mu bagi kami, supaya apa yang kami dengarkan berasal daripada Tuhan. Jika Tuhan memakai hamba-Mu bagi kami semuanya, pakailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakailah dengan hikmat dan urapan dari surga, supaya Bapa, Engkau yang berkarya sepenuhnya bagi kami. Dan jika ada roh-roh jahat yang tidak menginginkan firman ini disampaikan, maka kami sepakat untuk mengusir, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam tulisan dari Rasul Paulus, yaitu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Saudara mengikuti dalam hati, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan ini. Berbahagialah kita semuanya yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ada di tempat ini, tentu kita teringat pada tahun 2022, tepat pada tanggal yang berbeda mungkin karena waktu itu dimajukan ya ketika menyusun waktu di dunia ini. Coba ingat dulu, apakah tahun lalu saudara juga ikut memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Atau di tempat ini atau di mana saja? Ya, kalau kita Gereja Rawa Bandung, di mana programnya pasti keluar dalam 1 tahun. Kalau tidak di hari kebangkitan, ada kendala, pasti kita pergi di hari kenaikan. Jadi kita selalu agungkan waktu gerejawi yang ditetapkan Tuhan pada umatnya. Dan selalu kita teringat ketika hari kenaikan ini, kita tidak pernah lupa, hari ini saya pakai baju putih. Karena di situ ada tercatat warna putih.
putih kan? Yesus terangkat dengan kendaraan awan putih, ya. Jadi malaikat. Kalau kita melihat warna putih, pasti kita terkesan dengan malaikat, dengan awan yang menjadi kendaraan Yesus ke sorga. Ya, proses ini jelas sekali, kelahirannya jelas, ya. Jadi dia nggak terpotong ceritanya langsung naik. Kelahirannya sudah kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Kemudian sesudah itu hari kematian kita juga peringati setelah dia 33 tahun, ya, dia lahir 30 tahun, dia melayani dan dia mati. Mati bukan mati seperti manusia, tapi mati dan bangkit kembali pada hari Jumat. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Naik setelah 40 hari melayani, dari kebangkitannya dia melayani dan dia berulang kali menampakkan diri. Sesudah 40 hari, maka dia mengajak muridnya untuk menyaksikan dia naik ke sorga. Nah, setelah naik, maka 10 hari kemudian sesuai dengan janjinya, murid-murid menerima Roh Kudus. Ya, jadi nanti 10 hari lagi kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, komplit semuanya, tidak ada yang salah, tidak ada yang terputus ceritanya. Saat ini kita masuk di dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ya, pada hari menjelang kematiannya, 1 hari sebelum dia disalib, dia berdoa. Ya, jadi hari Kamisnya dia sudah bergumul. Kamis malam terus bergumul sampai pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar sudah ada pergolakan. Dia dihakimi oleh raja-raja dunia. Itu. Makanya seiring dengan peristiwa ini, orang selalu memprioritaskan Kamis malam atau Jumat. Kalau Pentakosta, GPDI, Jumat itu puasa. Jadi terangkat dari peristiwa Alkitab. Kalau zaman dulu, zamannya belum datang Yesus, orang Yahudi hari Jumat sudah mempersiapkan diri untuk berpuasa, melawan kuasa kegelapan, supaya nanti masuk ke sinagoga hari Sabtu mereka bersih. Hari Jumat, hari penghakiman, bisa dikatakan penghakiman oleh raja-raja dunia kepada Yesus. Yesus disiksa habis sampai jam 3 sore. Hari Minggu dia menang, bangkit. Jadi hari Minggu gak usah puasa, Yesus sudah bangkit dalam peringatan. Maka saya ajak selalu gereja di tempat ini, mari berdoa hari Kamis. Berdoa hari Kamis, bergumul terus, bergumul. Kuasanya dahsyat. Kalau kita masuk kepada kuasa kegelapan, mereka itu doa semalaman itu malam Jumat sebenarnya. Karena menurut kepercayaan mereka, hari Jumat itu adalah hari dahsyatnya kuasa kegelapan. Kita gak boleh kalah, jadi gak boleh bablas. Saya aja, kalau gak ada yang mau, saya sendiri berdoa. Saya ada perlu di gereja ini, saya berdoa. Ada banyak hal pergumulan di dunia ini. Saya ajak gereja HKBP, setelah perjuangan enak, beribadah baik, ayo ikutin saya berdoa. Kalau saya sendiri berdoa untuk kalian bagaimana? Maunya di gereja HKBP aja katanya. Oh enggak, saya pilih tempat, kalau mau silakan. Karena di situ akan saya lihat perjuangan. Saya pergi dari situ enggak melaksanakan itu. Tidak ada yang berdoa. Sekarang gerejanya ditutup, saudara. Perjuangan dalam mempertahankan iman tidak bisa sekali, tidak bisa berhenti. Ku berjuang sampai akhirnya, sampai mati harus berjuang. Kau dapati aku tetap setia. Setia
bernyanyi, udah bisa kor, udah bisa semuanya. Minggu mereka tidak bisa lagi beribadah, ditutup. Tapi kita tetap berjuang untuk mereka. Tadi Pak Dede telepon, saya mau ke HBP atau ke Rabadu. Rabadu ngajak, susah mereka diajak. Tapi Tuhan gak mau kita marah. Langsung majelis telepon dia supaya ke HKBP. Dia ke HKBP. Kita tetap berjuang. Kalaupun ditutup sekali, 2 kali, ketiga kali, jangan. Itu perjuangan, saudara. Maka tema buat kita hari ini, saya menuliskan, mataku tertuju kepada Tuhan. Harus lurus seperti kuda. Kuda itu liar, tapi karena matanya ditutup kiri kanan, maka dia tertuju ke depan. Maka yang memakai dia aman. Kuda itu liar. Sesungguhnya kita ini liar, saudara. Manusia itu adalah makhluk yang liar, karena dia punya pikiran, punya kecepatan, punya semuanya. Kalau tidak ada yang mengontrol, kita akan liar dan tidak bisa membawa kedamaian, tidak bisa mendatangkan kedamaian, tidak bisa mendatangkan ketenangan, tidak bisa mendatangkan ketentraman. Maka saya mengatakan, mataku tertuju kepada Tuhan. Tutup kiri kanan, mata kita lurus, maka kita bisa mendatangkan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Itu, saudara. Dalam firman Tuhan saat ini kita mendengarkan, ya kalau kita bisa menyimak, Yesus bertemu dengan muridnya. Kita tahu muridnya ini adalah orang Yahudi. Saat Yesus ada di dunia ini, Yahudi di bawah tekanan Kaisar Romawi, di bawah jajahan Kaisar Romawi. Jadi mereka itu adalah bangsa yang terjajah. Bagaimana kalau bangsa yang terjajah? Kita mempelajari sejarah bahwa Indonesia dijajah bangsa Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Dijajah bangsa Jepang 3,5 tahun. Saat itu bagaimana bangsa Indonesia? Tertekan. Penjajahan Jepang tertekan. Semua hasil bumi diangkut ke Belanda, diangkut ke Jepang. Miskin bangsanya. Apa perjuangan bangsa Indonesia? Berjuang supaya menjadi bangsa yang merdeka. Oke, merdeka tahun 45. Tapi apakah sudah merdeka diam saja? Tidak mengisi kemerdekaan itu? Tidak ada perjuangan lagi? Harus berjuang sampai pada saat ini. Demikian juga iman. Tidak ada istilah diam. Jadi kalau mataku tertuju kepada Tuhan, berarti apa patokannya? Kalau kita disuruh tertuju kepada Tuhan, patokannya apa? Ya firman. Firman patokannya. Saya menjadi kakak rohani adik kandung saya. Dipercaya. Lalu pernah kami berbincang, saya katakan seperti ini. Sebenarnya saya tidak yakin dia hidup. Tidak yakin saya hidup. Tapi di dalam ketidakyakinan saya terus berjuang. Kalau bahasa Batak, jugul. Kalau bahasa Indonesia jugul apa ya? Bandel. Tapi saya bandel. Terus saya berdoa. Di mana ada persekutuan, tidak saya kenal juga di gereja ini, misalnya ada pernikahan dan lain sebagainya, saya pasti minta tolong. Yuk berdoa dengan saya untuk nama ini, nama Arta Purnama. Tapi sesungguhnya secara manusia saya tidak yakin.
bandel untuk tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Itu saya katakan kepada dia. Karena saya tahu rumus untuk datang kepada Tuhan, kita harus bandel. Bandel yang baik. Datang terus. Seperti hakim yang lalim. Dibuat perumpamaan dalam firman Tuhan dalam kitab Matius. Seorang perempuan kedatangan tamu, tapi gak ada makanan di rumahnya. Perempuan ini janda, jadi gak ada makanan, kedatangan tamu. Dia bolak-balik, tolong saya, gak ada makanan. Bolak-balik diketuk-ketuk. Akhirnya hakim yang lalim itu membuka pintu dan memberikan apa yang diminta oleh perempuan itu. Nah, itu perumpamaan Yesus. Sedangkan hakim yang lalim pun, jika kita bandel terus ketok-ketok, dia pasti kasih. Apalagi saya, Bapa kita di sorga. Apakah kalau kita meminta ikan dia kasih ular? Apakah kalau kita minta roti dia kasih batu? Dia akan memberikan. Namanya juga Bapa kita. Itulah. Kalau kita mau tertuju. Jadi begitu. Iya, tapi terbukti saudara. Ibu Arta Purnama sudah bisa bergerak, sudah bisa dipanggil, sudah bisa disadarkan. Di dalam keputusasaan, saya katakan saya nggak yakin, tetapi saya bandel. Iya. Dalam hal ini, biarpun sudah ada perkembangan, sudah mendengar, sudah ada respon, jangan kita semua besar kepala seperti saya besar kepala. Udah, tetap terus, karena kita nggak tahu rahasia Tuhan. Yang pasti mata kita harus fokus. Cugul, bandel kamu datang kepada-Nya. Datang terus. Makanya saudaraku, jika kita fokus kepada Tuhan, jangan pernah kita memakai pikiran kita sendiri. Jangan kita pernah mengambil keuntungan untuk kita sendiri. Haruslah kita mendatangkan keuntungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan. Itu yang dituntut kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam ayat 7. Ya, sesuai dengan permintaan muridnya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pulihkan, karena mereka sedang terjajah, sedangkan Kau berasal dari bangsa kami. Mana untungnya Kau datang kepada bangsa kami? Maukah Kau melepaskan kami dari penjajahan Romawi? Begitu kira-kira. Berarti secara politik. Lalu Yesus menjawab. Jadi mereka itu mencari untung. Ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus menegur mereka, enggak usah tahu tentang rahasia Tuhan. Yang penting kerjakan pekerjaanmu. Ketika saya nanti sudah naik, aku memberikan sesuatu yang berharga bagimu, terimalah dan lakukan. Itu maksud Tuhan Yesus. Dia akan naik. Secara manusia sedih, karena tidak bisa melihat Yesus lagi secara fisik. Sedih. Tapi Yesus tahu. Lalu dia mengatakan, pergilah, pulanglah. Aku akan memberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini untuk siapa? Untuk siapa ini? Firman ini untuk siapa? Untuk manusia atau untuk Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan. Kok untuk manusia? Mereka capek untuk apa? Saya baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Untuk siapa? Saksiku. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Fokus. Kalau untuk Tuhan, mata kita harus fokus. Jangan seperti jauh di tadi. Fokus untuk kepentingannya, memulihkan bangsanya, melepaskan mereka dari penjajah. Bukan itu. Walaupun nanti itu akan diberikan. Jadi kalau kita menjadi saksi untuk Yesus,
Ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Saksiku dari Yerusalem. Yerusalem adalah rumahmu. Rumahmu. Jadi saksi di rumahmu. Kemudian Samaria. Jadi saksi di tengah-tengah keluargamu. Kalau kamu baru menurun, kawin ke Utahayan, jadi saksilah di Utahayan, jadi saksi di Manurung, Samaria. Itu sudah mulai luas kan ruang lingkupnya. Kemudian sampai ke ujung dunia, ke tetangga, ke terminal, di mana saja, ke ujung dunia, sebatas ujung sepatu. Ujung dunia ini adalah ini, maaf, ujung sepatu. Di mana kakimu ada? Itu ujung dunia. Gak dimaksud kita harus pergi ke kutub utara, ke kutub selatan. Bukan itu. Kemana kaki melangkah? Jadilah menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Jangan selalu fokus dengan kepentinganmu. Seperti ayat 7 tadi. Jangan pengen tahu rahasia Tuhan. Jangan pengen tahu kuasa Tuhan. Kalau saya nanti pergi ke sana bagaimana dengan itu? Tidak. Karena dunia ini penuh dengan misteri. Mari kita lihat Pengkhotbah 10, Pengkhotbah 3 ayat 10. Ayat 10 saya baca. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya. Aku telah melihat bahwa pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah untuk melelahkan dirinya. Pekerjaan yang kita terima dari Tuhan tujuannya adalah supaya kita lelah. Karena kalau kita tidak lelah, kita tidak bisa tidur. Kalau kita tidak bisa tidur, kita darah tinggi, banyak penyakit, menderita. Manusia hidup sudah diberikan pekerjaan untuk dia. Karena tidak ada manusia yang tidak bekerja, karena tidak ada manusia yang tidak mau duit. Pekerjaan itu adalah konotasinya duit. Sebodoh apapun manusia, pasti dia membutuhkan uang. Uang dari mana? Ya dari kerja. Nah, ini diberikan Tuhan adalah untuk melelahkan dirinya. Ya. Jadi jangan sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Jangan sibuk untuk mencari pekerjaanmu sendiri. Pasti kita ada pekerjaan. Pasti. Siapapun kita. Tidak ada orang yang mau nganggur. Gak ada. Jadi jangan bangga kalau kita dapat kerja. Sedikit dijawab, kemana kerja? Oke saja. Tapi kata Tuhan, ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Coba kita gak punya pekerjaan, mati gak? Entah itu pekerjaan menggosip, entah itu pekerjaan apa saja yang kau lakukan. Kalau diam saja gak ada pekerjaan, mati darah tinggi. Gak bisa tidur kalau gak ada kerjanya. Lalu dikatakan di ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi jangan takut. Maka dikatakan ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu berjumpa, ada waktu berpisah, ada waktu merobek, ada juga waktu menjahit. Semua ada waktunya. Jangan
terlalu takut. Dan Tuhan membuat waktu bagi saya dan saudara indah. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya pendeta, tapi saya tidak pernah bisa menyelami pekerjaan Allah. Tidak pernah bisa. Saya hanya melakukan, bekerja, saya hanya taat, saya hanya setia kepada Tuhan. Kalau untuk bertanya dan bertanya kepada Tuhan, bukan ranah saya. Seperti pertanyaan murid Yesus tadi, bukan ranah dia itu. Nanti Yesus yang melakukan itu kepada bangsa Israel. Kalau mereka taat, kalau mereka setia. Aku tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang aku tahu, ayat 13, ya. Yang aku tahu bahwa setiap orang yang dapat makan, dapat minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jika kita makan, jika kita dapat belanja, dapat melakukan kenikmatan hidup kita, itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan makan dan minum kepada saya, tapi apapun gak ada dikerjakan tentang kesukaan Tuhan. Apa itu? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikit-dikit aku bersyukur kepada Tuhan, aku berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi jika tetangganya kekurangan makan, dia tutup mata. Jika saudaranya menderita atau pergi ke suatu tempat tanpa duit, tanpa ada apa-apa, tutup mata, tapi mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan, itu nol. Sama dengan kita mengajari anak kita, kalau opungnya memberikan duit, bilang apa? Aci. Datang namborunya dikasih duit, bilang apa nak? Bilang apa nak? Aci. Tapi kalau disuruh opungnya, ambil dulu baju saya di sana, nggak mau. Gak mau. Apa artinya itu? Itu nol. Aku berterima kasih kepada ibu saya, ayah saya, karena saya dibesarkan dari sampai sekarang. Ada lagunya Hudaina Tonggi. Aku punya kenikmatan karena ibuku dan ayahku. Tapi ketika ibunya dan ayahnya minta sesuatu, dimarah-marahi, bersungut-sungut. Ini kuping saya udah mulai gak mendengar. Gimana ini? Anak yang satu lagi pura-pura gak dengar, yang satu pura-pura gak dengar, padahal punya duit. Tapi mengatakan mamaku yang terbaik, mamaku yang melahirkan aku, tapi kebutuhannya tidak diperdulikan. Apa itu? Nol. Firman Tuhan mengatakan apa yang kita nikmati, apa yang kita dapat, pemberian Tuhan. Jadi kita jangan susah-susah memberi, karena itu adalah kesukaan Tuhan. Kita memberikan kesukaan Tuhan, Tuhan juga memberikan kesukaan kita. Seimbang, malah lebih baik yang dari Tuhan. Itu semua saudaraku, artinya kita fokus kepada Tuhan. Kita menjadi saksinya dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung dunia. Artinya kita harus memikirkan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia minta di sini pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita fokus. Jangan
suka bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan ya Tuhan? Kan bingung, ada yang baca kayak gini. Kapan saya rasakan kenikmatan hidup? Ya lakukan dulu yang baik. Kalau hanya nyanyi-nyanyi begitu saja nggak bisa lah. Ulangan 29 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan 29 ayat 29 kita baca 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan dalam hukum Taurat. Hal-hal yang dinyatakan adalah untuk kita dan anak-anak kita. Apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita, yaitu yang dikatakan firman-Nya pada saat ini. Jadilah menjadi saksiku, saksi Tuhan di keluargamu, di big family-mu, sampai ke ujung dunia, ujung kaki ya, di mana saudara ada, jadi saksi, pelaku firman Tuhan. Itu yang dinyatakan buat saya dan anak-anak saya. Hal-hal yang tersembunyi, yang tidak perlu kutanya. Nah, nanti sesudah ini kulakukan, apa yang saya terima Tuhan? Maukah Tuhan menjadikan ini bagi saya? Maukah Tuhan membuat ini bagi saya? Tidak bisa. Jangan bersyarat kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau memberikan ini sama saya akan mau melayani. Apaan itu? Siapa dia? Dia hanya debu tanah yang dimuliakan Tuhan. Tidak bisa itu. Kita harus tunduk, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita semuanya. Marilah kita fokus kepada Tuhan dan meninggikan Tuhan, mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Kita menang karena Roh Kudus turun bagi kita semuanya.
menjadi saksi-Mu dari rumah tangga kami, dari tetangga sampai ke ujung dunia, dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung dunia. Tuhan, berikan kami kekuatan supaya firman-Mu menjadi hidup bagi kami. Terima kasih firman-Mu Bapa, karena semua yang ada bagi kami, yang kami terima dari Tuhan, itu semua pemberian Allah bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap ingat dan fokus kepada Tuhan, supaya kami juga mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam pencobaan karena kami sering bertanya atau sering meminta sesuatu untuk kepentingan diri kami sendiri saja. Biarlah Bapa, Engkau ajari kami, Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap fokus melayani Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita nyanyikan himne nomor 450 ayat 1 dan 2, kantong persembahan di dalamnya.
Dan kami tahu Tuhan, peringatan ini sangat berharga di hadapan Tuhan dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kami, anak-anak-Mu yang hadir di tempat-Mu yang kudus ini, kami semua dipelihara Tuhan. Dan karena kami dipelihara Tuhan, maka kami tidak khawatir lagi akan kehidupan kami. Bahwa segala yang kami miliki, segala yang kami gunakan dalam hidup kami, itu semua adalah pemberian Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa, kami sangat bersyukur Engkau berikan waktu bagi kami menyisihkan sebagian rezeki kami sebagai umat-Mu untuk menopang pembangunan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini, dari tempat ini, dari Yerusalem ini sampai ke ujung bumi ini. Engkau memakai kami Tuhan untuk itu. Kami bersyukur Bapa. Siapakah kami sehingga kami layak Engkau pakai? Semuanya hanya kemurahan Tuhan. Jika kami mampu menyisihkannya, itu adalah kemurahan Tuhan yang tidak ternilai bagi kami. Sebab kami tahu rahmat dan kekayaan-Mu Engkau berikan bagi kami untuk kebahagiaan kami. Terima kasih atas pemberian Tuhan, dan sebagian kami mampu menyisihkannya. Berkati kami Tuhan, supaya lebih lagi tidak menakar-nakar pemberian untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, bangsa yang besar ini, menjadi bangsa kesukaan Tuhan. Engkau mengenal kami semuanya, sebab Engkau Allah yang tidak terbatas. Tuhan yang memberkati kami. Jauhkan kami Tuhan sebangsa dan setanah air dari iri, dengki, saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi biarlah Bapa, di dalam kemajemukan negara kami ini, Engkau mempersatukan kami dengan kasih Tuhan. Tuhan, demikian juga mengenai gereja yang ada di HKBP Pondok Kelapa. Tuhan, kami rindu supaya dalam kepelbagaian ini di negeri kami ini Bapa, Engkau menunjukkan dalam hal peribadatan, bersekutu di dalam Tuhan, Engkau memberikan kuasa bagi semua jemaat untuk dapat menahan seluruh warga di luar dari kepercayaan kami, atau siapapun ya Tuhan, Engkau Maha tahu. Kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka mengurungkan niatnya untuk menutup kembali gereja itu Bapa. Kami percaya kekuatan-Mu lebih dahsyat dari kekuatan mereka. Engkau berikan belas kasih kepada orang-orang yang mau tergerak hatinya berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kedudukan dari gereja itu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Edi Pardede yang Kau utus di tengah-tengah gereja itu. Setelah berjalan dengan baik Tuhan beberapa tahun ini, Tuhan, dalam hal ini kami tiba dalam pencobaan. Dalam percobaan ini kami tahu bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat. Gereja HKBP dimenangkan dan kembali mereka beribadah sebagaimana telah dilaksanakan sesudah mereka bangkit dari keterpurukan selama 18 tahun. Kami percaya Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi Tuhan tetap melanjutkan pelayanan ini sampai terus bumi ini ada di tengah-tengah Jakarta ini. Kami berdoa Tuhan terus untuk kekuatan Bapak Edi Pardede. Pakai dia Tuhan dengan kekuatan-Mu. Kami rindu Bapa, seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka Tuhan hampir putus asa karena di dalam pengejaran itu mereka terbentur dengan laut yang lebar dan luas yang tidak mungkin diseberangi oleh manusia. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Mereka taat dan mau Tuhan dipimpin oleh Musa sehingga mereka dapat menyeberangi laut yang luas yang dahsyat itu yang tidak mungkin diseberangi oleh manusia. Kami percaya demikian juga terjadi di HKBP Pondok Kelapa. Mereka akan mampu menyeberangi laut itu. Mereka akan mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya ini semuanya Tuhan. Lakukanlah ya Tuhan kemenangan bagi gereja HKBP Pondok Kelapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja lain yang juga Bapa, mungkin mereka banyak pergumulan sehingga dalam pergumulan itu mereka lelah dan hampir mundur, tidak mau melayani lagi.
Bapa, kami berdoa supaya semua hamba-hamba yang Kau pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka semangat terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga gereja-Mu di bumi ini, di Indonesia ini khususnya, dapat berdiri teguh untuk menyuarakan suara kenabian bagi seluruh warga negara Indonesia, supaya tetap hormat dan tunduk menguduskan nama Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Kami berdoa Bapa, khususnya bagi gereja di Rawabadung, supaya gereja Rawabadung ini tetap eksis untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari gereja Rawabadung ini mengalir Sion pengajaran dari Tuhan, dan dalam pengajaran ini jemaat dan siapapun yang datang ke tempat ini tumbuh dan matanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, baik mereka yang tidak hadir pada saat ini, berkati mereka semuanya. Jika mereka Tuhan letih dan lelah akan pergumulan hidupnya, karena ekonominya, karena mereka bangkrut, karena anaknya tidak terpimpin, karena mereka menginginkan anaknya untuk berjodoh, Tuhan kabulkan semua doa mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan yang mengabulkannya, karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam rangkaian ibadah penghujung pada saat hari kenaikan ini. Dalam kata ibadahnya tertulis di Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bersama 400 berapa ya? 340 ayat 1 dan 3. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Pada saat ini Bapa, kami bersatu menaikkan doa kami untuk saudara kekasih kami, ibu kekasih kami, Dr. Arta Purnama Manurung. Tuhan, berulang-ulang kami terus datang kepada Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Jika Tuhan, dia banyak dosa, ampuni Bapa. Jika kami Tuhan, jika hamba-Mu banyak dosa, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menaikkan doa ini ke hadapan Tuhan. Sembuhkan dia Bapa, pulihkan kesehatannya. Jika saat ini Tuhan sudah bekerja untuk dia, bekerjalah terus Tuhan. Kembalikan dia ke rumah bersama anaknya dan suaminya, untuk menikmati firman Allah, menikmati hadirat Allah, menikmati sukacita dari Allah, menikmati kebahagiaan dari Allah. Kembalikan dia menjadi profesi sebagai seorang dokter. Setelah Engkau sembuhkan, biar ya Tuhan, sesuai dengan nazarnya, dia akan melayani Tuhan setelah dia sembuh. Kami mau Tuhan,
Engkau pakai dia Bapa sebagai tenaga medis yang Engkau butuhkan bagi masyarakat Indonesia ini. Inilah kemauan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengabulkan. Amin. Namun Tuhan kami serahkan kehendak mulai yang jadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak. Jika ada juga jemaatmu, anak-anakmu yang sakit dari tempat ini, di mana saja Bapak, yang tidak kami sebutkan namanya, kami berdoa Bapak, sembuhkanlah mereka. Sebab Engkau tidak terbatas mengenal mereka yang sakit, dan berdoa untuk kesembuhannya. Biarlah Tuhan juga yang mengampuni dosa-dosanya, dan Tuhan yang berikan kemurahan baginya. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa kami karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah kehidupanmu. Jadilah saksi Kristus dari rumahmu ke tetanggamu, kemanapun engkau berjalan. Biarlah engkau menjadi saksi Tuhan dan memberikan yang baik, memberi damai di mana engkau ada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.